Kapan orang paling dekat dengan Allah? Orang paling dekat dengan Allah ketika dia di Ka'bah. Betapa tidak adilnya Allah. Bagaimana dengan saudara kita yang fakir miskin tidak bisa beli tiket pesawat? Bagaimana dengan orang kaya duitnya banyak tapi badannya tidak sehat? Bagaimana dengan orang yang tidak sempat? Maka orang yang paling dekat dengan Allah bukan ketika di Taman Raudhah, bukan ketika di depan Ka'bah. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang percaya, tolong nanti kalau pulang yang diingat itu yang ayat-ayatnya, jangan yang buaya ini. Bisabri wassalah. Sabar artinya pahit, karena menahan itu pahit. Wassalah, salah diambil dari kata salah, tulang belakang. Salah itu tulang belakang. Apa hubungan tulang belakang dengan salat? Karena ketika salat orang bersimpuh kepada Allah, membengkokkan, membungkukkan tulang belakang. Yang lain doanya hanya tegak saja, tapi dalam salat orang berdoa sambil membungkukkan tulang belakangnya. Allahu Akbar. Orang yang di dunia tidak mau membungkukkan tulang belakangnya, maka nanti di akhirat ketika Allah menyuruh bersujudlah kamu semuanya, dia tidak akan sujud. Kenapa? Karena dulu di dunia tidak mau membengkokkan tulang belakang. Maka di akhirat pun dia tidak akan bisa membengkokkan tulang belakang. Bengkok yang pertama huruf L. Tapi ada yang lebih daripada itu. Warka'u, rukuklah, wasjudu, sujudlah. Kapan orang paling dekat dengan Allah? Orang paling dekat dengan Allah ketika dia di Ka'bah. Betapa tidak adilnya Allah. Bagaimana dengan saudara kita yang fakir miskin tidak bisa beli tiket pesawat? Bagaimana dengan orang kaya duitnya banyak tapi badannya tidak sehat? Bagaimana dengan orang yang tidak sempat? Maka orang yang paling dekat dengan Allah bukan ketika di Taman Raudhah, bukan ketika di depan Ka'bah. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang membengkokkan tulang belakangnya bersujud. Maka banyak orang sujudnya lama sekali. Kami dulu ketika masih di pesantren, banyak sekali teman-teman itu sujud yang pertama sekaligus sujud terakhir. Ngantuk berat. Nabi SAW pernah membaca ayat yang panjang dan sujudnya sepanjang ayatnya. Tapi ketika beliau sholat tahajud sendirian di kamar, bukan saat imam. Kalau lagi menjadi imam lewat dari 12 kali tasbih makruh, karena membuat makmum pitam di belakang. Ada standar ukurannya. Idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam maka ringankanlah, jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Matahari sudah terbit. Hebatnya di Masjid Al-Ikhlas ini, matahari terbit bunyi, matahari terbit bunyi, setiap bunyi matahari terbit, setiap bunyi matahari terbit, sampai akhirnya suatu hari dia tidak berbunyi dan matahari tetap terbit. Banyak orang berpikir kalau sakit ninggal, kalau sakit ninggal, berarti ninggal nunggu sakit. Akhirnya orang mengambil kesimpulan kalau nggak sakit berarti nggak ninggal. Salah mengambil kesimpulan. Ninggal tidak nunggu sakit.
Kesalahan kita berpikir, karena kesalahan kita mengambil hukum mengeneralisir. Maka hati-hati, berapa banyak orang yang tidak sakit langsung meninggal. Dan hati-hati, nanti ketika dia tidak berbunyi, matahari tetap terbit. Boleh untuk update status pagi ini. Wassalah, maka bengkokkanlah tulang belakangmu. Ketika saat ini Abdul Somad ini otaknya di atas, jantungnya di bawah. Darah ini berada di jantung, disemburkan, disemprotkan oleh jantung naik ke atas otak membawa oksigen. Oksigen mesti sempurna. Kalau kurang sempurna kita bisa, mohon maaf, stroke ringan. Kenapa darah itu menjadi berat? Karena di dalam darah ada minyak. Kenapa darah itu menjadi berat? Karena ada gula. Pulang dari sini, ambil minyak, masukkan ke air. Ambil gula, masukkan ke air. Habis itu bawa ke laboratorium. Air ini menjadi kental. Itulah mengapa kita disuruh menghindari minyak dan menghindari gula. Masya Allah, tabarakallah. Nabi SAW tidak mengkonsumsi gula. Kenapa? Karena gula tidak ada. Nabi SAW minum makan yang rendah gula. Dia minum madu, dia makan kurma. Sedangkan gula itu ada datang modern, diambil dari tebu yang diolah dengan alat kimia masuk. Maka orang barat menyebutnya sebagai white poison. White putih, poison racun. Racun putih, pembunuh paling berbahaya. Diabetes mellitus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tapi jangan gara-gara ini lalu nanti pulang tidak minum. Bapak nanti ketika diminta sama istrinya, mama, teh kopi kita mana? White poison. Racun putih, kata Ustaz Somad. Ustaz Somad itu ceramahnya nggak usah didengarkan, dia itu radikal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wassalah, maka tempelkanlah keningmu ke lantai, kau akan sehat. Kenapa? Saat engkau bersujud, jantungmu di atas, otakmu di bawah. Lebih lama mana otak di atas, jantung di bawah, atau jantung di atas, otak di bawah? Lebih lama otak di atas, jantung di bawah. Darahnya ke atas mendaki, sulit untuk dia naik. Maka sekali-sekali turunkan otakmu ke bawah, jantungmu ke atas. Saat bersujud, hanya saat bersujudlah jantung kita di atas, otak kita di bawah. Enggak Pak Ustaz, teman saya itu setiap hari jantungnya di atas, otaknya di bawah. Kenapa kamu tahu? Ya, teman saya itu otaknya di lutut. Itu enggak benar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerakan-gerakan ini bukan dibuat-buat. Dari mana Nabi Muhammad tahu melakukan itu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan ini buatan dia, sahir, tukang sihir, kadzab, tukang bohong, asatirul awwalin, tukang dongeng. Dibantah Allah. Yasin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan kebijaksanaan. Innaka laminal, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Rasul itu yang ibadahnya berdiri aja.
Nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Sampai-sampai dia meninggal saat sedang beribadah berdiri. Tidak ada satupun yang berani mengganggunya. Sampai akhirnya dia terjatuh karena tongkatnya dimakan rayap. Nabi Sulaiman alaihissalam, raja dari segala raja. Jin Ifrit, rajanya jin pun bersimpuh sujud kepada dia. Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan bala tentaraku, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa membawa singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina sebelum Bilqis sampai? Ini Ratu Bilqis sudah di jalan ini, tidak lama lagi akan sampai ke Palestina. Nabi Sulaiman ingin memberikan kesan yang luar biasa supaya nanti ketika Bilqis sampai dia heran. Wow, amazing. Kenapa kursi saya sudah sampai duluan? Pakai paket pengiriman apa? Hai bala tentara, siapa di antara kalian yang bisa membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina? Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin Ifrit, ana atika bihi, aku sanggup membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina. Qabla an, berapa lama? Qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Waktu itu Nabi Sulaiman sedang duduk. Sebelum kau tegak Sulaiman, kursi Bilqis sudah sampai. Jin induknya jin, raja jin bersimpuh sujud takut kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya Nabi Sulaiman itu disebut dengan raja di raja. Orang barat menyebutnya dengan King Solomon. Bahkan ada yang mengatakan kerajaannya sampai ke Indonesia, di Yogyakarta, namanya Sleman. Biasa hebatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ibadahnya hanya berdiri saja. Tapi ada Nabi yang ibadahnya bersujud saja. Itulah dia Nabi Isa alaihissalam. Maka beberapa saudara kita yang mengaku ikut Nabi Isa, begitu sampai di suatu tempat dia langsung sujud. Ibadah Nabi Muhammad SAW menggabungkan semua ibadah nabi-nabi, dikomplitkan di dalam risalah syariat Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Makanya sholat kita ini ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduk antara dua sujudnya, ada salamnya, ada mandang kanan kirinya. Perfect, sempurna, secara kesehatan sempurna, secara fisik sempurna, secara zahir, secara batin pun sempurna. Karena ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, beliau melihat malaikat-malaikat. Ada malaikat yang dari sejak diciptakan sampai hari ini sujud gak pernah bangun. Ada malaikat yang rukuk gak pernah tegak. Ada malaikat yang tegak gak pernah duduk. Ada malaikat yang hanya berputar di samping Al-Baitul Ma'mur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan semua malaikat bertasbih. Makanya kadang jamaah ini saya heran juga kalau dia nanya, Ustaz Somad, saya mau nanya. Iya, wahyu kan sudah habis. Betul. Jadi malaikat Jibril itu berarti pensiun sekarang. Bacalah di surat Al-Baqarah ketika Allah mau menciptakan manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah.
aku mau menciptakan manusia di bumi. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan makhluk baru yang suka menumpahkan darah, berkelahi, berperang? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami makhluk yang bertasbih, mensucikan. Jadi apapun malaikatnya, pokoknya dia bertasbih. Makanya ketika kita bertasbih, kita selevel dengan malaikat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya siapa saja yang bertasbih, amalannya berat seperti amalan malaikat. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, memberatkan mizan timbangan hari kiamat, habibatani ila rahman, disukai Allah. Karena amalan tasbih itu amalan malaikat. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ada yang pakai irama, subhanallah walhamdulillah. Ada yang bersuara tapi nggak pakai lagu, subhanallah subhanallah. Ada yang nggak bersuara sama sekali, nggak masalah, nggak usah dipertentangkan masalah itu. Dulu memang pernah kelahi kami di masjid kami, Pak Ustadz. Yang satu katanya mesti jahar, subhanallah subhanallah. Yang satu katanya mesti sir. Alhamdulillah sekarang udah nggak kelahi lagi. Kenapa? Karena sama-sama nggak ke masjid lagi. Ada apa dengan kita? Masing-masing ada dalilnya, kita berlapang dada menerima perbedaan. Udah tahu teman ini tasbihnya nggak bersuara, sir. Dan dia yang satu ini jahat. Kita amalkan saja, kita ikhlas, kita urus diri kita. Ngapain kita urus orang? Ini malah ngurus yang memaksa supaya yang sir jadi jahar, malah ngejek. Subhanallah, subhanallah. Kita ini beramal karena Allah apa karena manusia? Lagi-lagi meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua sesuai mendapatkan dengan niatnya. Bahkan hebatnya, niyatul mu'mini khairum min amali. Niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena amal itu bisa dimasuki riya. Di antara kita ini semua, yang paling riya itu saya. Karena yang ngomong saya, yang direkam saya, yang diupload saya, yang dipuji saya, yang diundang saya. Maka saya khawatir amal saya ini sudah habis, dihabiskan oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi karena saya yakin dan percaya bahwa semua orang baik ini mendoakan saya, itulah yang membuat saya masuk surga. Saya masuk surga bukan karena ceramah saya sadar itu. Saya masuk surga bukan karena ilmu saya masuk surga bukan karena titel saya masuk surga karena doa saudara-saudara.